4 dari 10 anak-anak di Indonesia mengalami perundungan di sekolah maupun secara daring. Perundungan dapat merusak rasa percaya diri, pendidikan, maupun kesehatan mental anak. Dampaknya bisa bertahan seumur hidup. Perundungan atau bullying sering terjadi di kalangan anak remaja maupun di sekolah. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran untuk para orang tua, guru, dan juga lingkungan sekitar mengenai dampak dari bullying atau perundungan ini. Karena dampak yang ditimbulkan kepada korban itu sangat sulit untuk disembuhkan. Dari mungkin kesehatan mental, kemudian dari segi psikologis, kemudian dari segi fisik, dan mereka mengisolasi diri dari kegiatan-kegiatan sosial. Dan selain itu juga banyak kasus bunuh diri serta menyakiti diri sendiri akibat merasa takut dan merasa terintimidasi oleh teman-teman sebayanya yang membuli atau melakukan perundungan. Hal ini perlu kita berantas di lingkungan sekolah, terutama dengan adanya sekolah peduli tanpa bully. Mari kita stop bully, mari peduli. Sebelum kita tahu mengenai program kampanye ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal apa sih itu bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang kepada satu individu yang biasanya dianggap lemah dan tidak memiliki daya. Dan biasanya yang membuli atau yang melakukan perundungan, dia merasa memiliki daya yang lebih kuat sehingga dia membuli atau melakukan perundungan terhadap orang atau individu yang lebih lemah. Bullying dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal yang menyakiti perasaan maupun fisik dari yang dibully. Adapun beberapa bentuk penyebab yang menyebabkan orang membuli korbannya, yang pertama ada faktor keluarga. Mungkin dari faktor latar belakang keluarganya yang sering melakukan kekerasan terhadap anak sehingga anak pun melihat contoh dari keluarga tersebut dan akhirnya dia merasa menormalisasi tindakan kekerasan kepada temannya. Yang kedua ada sekolah. Nah, di sekolah ini menjadi faktor penyebab mengapa orang membuli seseorang karena mungkin dia merasa bahwa dia pernah dibuli oleh lingkungan di sekolahnya dan dia ingin membalas dendamnya terhadap adik kelas ataupun teman sebaya dan merasa bahwa diri dia mampu untuk membuli seseorang. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Bisa jadi di lingkungan sosialnya dia sering melihat orang dipukul, kemudian dilecehkan secara fisik, verbal, dia mendapatkan kata-kata kasar di lingkungan sekitarnya sehingga ia mencontoh lingkungan sekitarnya tersebut dan dia aplikasikan kepada orang yang dia bully di sekolah. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa memberantas kasus bullying ini di tingkat pendidikan atau di sekolah? Yang pertama, kita harus menciptakan sekolah yang aman untuk anak-anak atau siswa agar mereka merasa safety dan merasa nyaman berada di lingkungan sekolah tanpa adanya bullying. Yang kedua, adakan sosialisasi mengenai bahaya bullying sehingga anak-anak menjadi sadar bahwa bahaya bullying ini dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan mental dan yang lebih fatalnya lagi menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian harus adanya kolaborasi antara orang tua dan guru untuk menciptakan lingkungan yang aman, mau itu di rumah ataupun di sekolah, sehingga anti-bullying ini bisa direalisasikan oleh orang tua di rumah maupun oleh guru di sekolah. Dan terakhir, menciptakan kampanye atau program sekolah peduli tanpa bully yang harus direalisasikan dengan beberapa kegiatan positif untuk menghilangkan anti-bully di sekolah. Dan ini ada satu contoh kasus bullying yang ada di lingkungan sekolah dan sudah sepatutnya kita hilangkan dari lingkungan akademik atau lingkungan sekolah. Berhenti dari sekarang. Berhenti dari sekarang. Berhenti dari sekarang. Kamu pintar dan menarik. Kuat dan baik hati. Mari kita ciptakan sekolah peduli tanpa bully. Mari kita stop bully, mari peduli.